Jadi kalau ngaji diribatkan nggak mungkin marah-marah gitu ya. Orang udah gede-gede semua. Farruhul amin yaridu safhal qalb. Qalb ya. Itu baknya hilang ya. Benar nggak? Hilang baknya nggak? Safhal qalb. Nazala bihi ruhul amin wa masdaruhu min alami sidratil muntaha id ilaiha tantahi ulumul khalaik. Ya. Jadi kalau ruhul amin itu beda dengan Sayyidina Itu adalah Sayyidina Jibril, dia masuk sampai ke kolbu ya, sampai ke lembaran-lembaran kolbu. Dan lembaran kolbu kita itu gini. Jadi jangan antum kira kan kalau orang-orang di luar kita menganggap alam itu jauh, jadi Sidratul Muntaha itu jauh. Enggak, kita sama alam itu, kita ini alam yang minor. Alam itu manusia yang mayor. Bisa dihapus? Coba dihapus. Itu balance, bisa dibuat kias setaranya. Itu istilah kampus. Sekarang istilah ngaji aja ya, biar gampang. Kita ini manusia. Saya suka nulis orang pakai serban, ya. Oke. Kayak kohar pakai sarung. Petak-petak. Nah, ini alam. Ujungnya alam yang dimaksud di kitab ini Sidratul Muntaha. Sidrah aja ya. Ini langit. Berarti ada 7 kan di sini? Ini bumi. Alam nyata. Tubuh yang fisik itu sama alam nyata. Ini fisik sama alam nyata. Sedangkan ujung Sidratul Muntaha ini masuknya ke kolbunya. Jadi tubuh ini menghadap alam nyata, kolbu menghadapnya ke Sidratul Muntaha. Itu sebabnya ada orang punya firasat benar. Karena nyampe di atas sedikit Lauh Mahfuz kan. Gitu. Jadi di dalam diri kita itu ada channel-channel. Jadi ini berhubungannya sama siapa gitu. Tubuh yang zahir hubungannya dengan alam. Kolbu itu hubungannya dengan sampai ke ujung Sidratul Muntaha. Masalahnya perjalanannya udah nyampe belum ke sana atau baru di langit khayali. Belum nyampe ke langit hakiki. Langit-langitan namanya. Nah, kebanyakan sampainya di langit khayali. Maka jadi halu. Bukan khayali yang hakiki. Nah, ini yang banyak terjadi di akhir zaman. Jadi akhir zaman teman-teman akan banyak kejadian orang cuma sampai di sini. Di sini ada yang disebut di surat Al-Mulk sama dunia. Sama dunia. Apa artinya langit? Langit palsu itu kalau disebut. Bukan langit yang asli. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Ya kan? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa atadna sampai akhir ayat. Berarti yang banyak dialami orang itu sampai di Sama'ud dunia itu iblis buat langit-langit palsu, aras palsu, mursyid palsu, Syekh Abdul Qadir Jilani palsu. Dibuat palsu sama dia di situ. Cahaya palsu, Tuhan palsu di situ. Nah, itu yang turun, kadang lewat mimpi seorang. Bahaya nggak? Bahaya banget. Jadi orang udah mimpi jangan senang dulu. Kita kalau buka bab mimpi bukan berarti kita membenarkan semua mimpi. Antum, jadi mimpi bagi orang awam, bagi salik itu lagi zikir dia dapat. Lagi zikir dia ngalamin. Antum mimpi, dia salik dia dapat deh.
Kalau enggak belum jadi salik, baru mubtadi. Kan ada mubtadi, mutawassit, salik, baru jadi salik. Jadi awal, tengah, itu persiapan semua. Kalau di kampus namanya i'dad. Bener ya? Ada i'dad gak tuh? Di Al-Azhar ada i'dad. Waktu di Madinah dulu ada i'dad gak? Di Libya kan, sebelum masuk Libya kan ada i'dad namanya. Persiapan bahasa. Persiapan, itu baru persiapan. Kalau salik yang hakiki ya, dia akan mengalami itu. Udah jam berapa ini? Jam 9? Wah, Masya Allah, udah jam 8 aja. Saya sore, lapar nggak? Minum dulu. Ya. Saya sampai besok nggak tidur ini. Nggak tidur ya. Ini siap-siap nih. Ya. Mau ke toilet? Ya. Kasih jalan, maju. Alhamdulillah. Ini kopinya enak banget, yang buat kayaknya ikhlas banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Ntar aja habis ngaji. تجعله متوقفا طيب توقف نواصل. Kalau antum paham ini, insya Allah nanti kita bisa membedakan ini orang wali sejati atau wali-walian. Ya. Ya, boleh Pak? Kenapa saya nggak tahu juga kenapa kita sering membuka kitab-kitab begini sekarang ya. Mungkin karena sudah banyak orang-orang muncul seperti itu, lalu Allah gerakkan kita untuk membahas hal seperti ini. Benar nggak? Banyak kan? Di mana-mana. Di YouTube aja saya lihat tuh sampai bosan kita udah nggak nonton lagi saya tuh udah. Ada channel-channel khususnya. Nah itu menggiurkan untuk orang-orang yang sedang mencari, tapi yang terjadi adalah tambah halu, tambah kacau, tambah gila. Ntar yang repot Buya Barzakhi kan. Itu ruhul apa tadi? Ruhul bukan yang awal-awal. Ruhul Amin. Jadi ruhul Amin, ada tisu nggak? Mana tisu tadi? Hapus itu mana? Ini dihapus. Ini badannya dihapus. Kita gedein, kita gendutin napas badannya. Kayak antum tuh badannya. Oke. Anggaplah ini kolbu manusia. Oke. Ntar beliin yang warna-warna ya. Biar nanti ngasih warnanya jelas. Ini zohirnya kolbu. Kita kasih Z, Q. Zohirnya kolbu. Ini apa? Ruhul Amin. Oke, sekarang Ruhul Kudus. Ruhul Kudus batinnya kolbu. Di dalam kitab ditulis batinul kolbu. BQ. Kebalik lagi ya. Bacanya begini tuh. Selamat kebaliknya. Ya. Batinnya kolbu, dia kemana nih aksesnya? Waruhul Qudusi mauriduhu batinul qalbi wa huwa suwaida wa huwa mahallun nafas ilaihi isyaratu bi quli inna ruhul qudus nafasa fi rawi. Wan nafas ma yulki Allah ta'ala ila abdi ilhaman kasfiyan li musyahadati ainil yaqin. Ada yang ketinggalan tadi. Jadi ini yang pertama itu kalau jadi antara ahli akidah sama ahli tauhid itu ilmu yakin, ainul yakin itu agak beda, langit bumi bedanya. Kalau versi ahli hakikat
Kolbu antum nih bisa mengakses ini. Itu namanya ilmu yakin. Ilmu tinggi amat kan? Berarti belum ada yang nyampe kan? Kecuali beberapa orang doang. Kalau yang ini nih, dia di luarnya lagi, di atasnya. Apa namanya? Di atas sidroh. Ya. Bukan ainul. Ainul yakin. Apa yang dia saksikan? Karena itu ruhul kudus, pasangannya nafas, pakai ta, hembusan-hembusan ilahiyah. Disitulah muncul kalam-kalam. Kalamnya dari Allah langsung. Disinilah seorang Nabi Musa berkalam dengan Allah. Dia tubuhnya di Tursina, di bumi, tapi aksesnya sampai ke sini. Itu Nabi Musa tuh. Karena Nabi Musa bisa dengar kalam nggak? Bisa dengar kalam, karena nafas ro'i. Nabi mengalami itu juga. Maka ada hadis kan menyebutkan bahwa Allah Ta'ala menghembuskan ke dalam rawa'i, ya, ada di sini. Di dalamnya ada sir. Kalau sir, gimana? Langsung ke arsyahnya Allah. Bahkan lebih, nggak ada ujungnya. Inilah hakul yakinnya Nabi. Nah itu nggak ada ujungnya dah. Sebenarnya di situ dibagi-bagi lagi. Nah tuh, menurut antum kita udah paling tinggi kan? Sunnah ada bagi-baginya lagi. Di atas hakul yakin itu masih ada lagi yakinnya. Di atas itu ada lagi, waduh nggak ada ujungnya lah. Tapi tenang ya, semuanya itu dikumpulkan di sini. Siapakah ini? An-Nabi Sallallahu Alaihi. Jadi Nabi itu struktur dirinya seperti itu, canggih nggak? Adakah alat satelit yang lebih canggih dari satelit ini? Wah, tahan merinding kalau gini deh. Sepisang pingsan kita ngomongin tentang. Jadi kenapa Nabi itu bisa mengetahui masa lalu, masa depan? Karena beliau kalbunya strukturnya seperti itu. Channel ini nangkep ini, ntar yang ini nangkep yang mana gitu. Jadi kenapa Nabi ketukar-tukar, sering berubah-ubah? Abu Bakar itu paling paham, Nabi itu ketukar-tukar. Kadang yang luh mahfuz. Maka Nabi baca lah takbir orang, nih kamu bakal begini, kamu bakal begini. Ada kan hadis begitu? Kadang enggak, yang muncul ilmu-ilmu hakikat, itu nafas. Inilah yang Nabi tiupkan kepada Hisan bin Sabit. Apa kata Nabi? Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Maka Hisan bin Sabit kalau dia bersyair, itu langsung menebas orang kafir. Langsung lemes. Karena dia kalau bersyair, dia dari sono syairnya. Udah nyatu, jadi dia nggak perlu merem-merem kayak kita. Jadi Hisan bin Sabit itu udah begini aja, dia udah ngomong dari sono. Syairnya itu sudah dari sono datang. Jadi kalau boleh disebut tuh syairnya syair kudusi. Silakan cari tuh riwayat-riwayat. Mungkin kalau yang teman-teman yang ahli sastra, itu belum ada tuh disertasi, tesis, skripsi tentang itu. Syair-syair kudsiyah. Ya. Sayyidi Al-Hisan ibn Sabit. Umar juga dapat, tapi jalurnya lain. Jadi di situ tuh ada laun banyak corak. Ada coraknya seperti Umar itu juga sama dapat di situ. Jadi nabi itu punya sahabat, kualitasnya kualitas para nabi. Inilah makna walaupun hadis dhaif ya. Kita ngakuin kalau hadis dhaif. Cuma kalau maknanya sahih nggak bisa ditolak. Ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Teman saya dulu, ketika ada guru kita dulu di salah satu tempat mendoifkan hadis ini langsung keluar dia, karena dia pencinta tasawuf. Ini hadis dhaif nih, langsung keluar deh, keluar dari Darsun. Padahal maksud Ustadz ini secara riwayat, bukan secara makna. Jadi kualitasnya ulama-ulamanya, ulama-ulama umatku, ulama yang mana tuh? Ulama baca kitab. Saya bisa baca kitab ini, saya nggak bangga, malah malu takut salah.
Dan memang ada salahnya kan. Kadang-kadang kita yang salah, kadang teks yang salah. Kayak kol, hilang baknya. Ya. Kita baca aja kol, gimana caranya? Kan ada kan? Kayaknya si Dimus harus tahqiq ulang ini ya. Ada cetakan bagus ya? Itu tuh sir. Jadi Nabi itu sampai ke sirnya. Dan sir itu, itulah yang disebut hak jaiznya Nabi. Jadi mutlak. Nafsnya Nabi itu bukan nafs mutmainah lagi. Dia sudah. Itulah adna. Fakaba qaba qausaini au. Jadi kalau adna ini dihilangkan, bingung loh orang. Mana abdun, mana rabbun. Maka itu nggak boleh dibuka. Qaba qausaini au adna. Jadi hijabnya, Nabi tetap ada hijab dengan Allah. Hijabnya adna. Apa arti adna? Sangat dekat. Kalau Ibn Arabi diterusin. Apa kata Ibn Arabi? Sebenarnya nggak ada hijab lagi. Kalau nggak ada hijab antara Ahad dan Ahmad, Ahad itu Ahmad, Ahmad itu Ahad kan bahaya. Bahaya kan? Nanti orang kira Muhammad itu Tuhan. Nah ini yang di-cut. Al-Halaj keceplosan. Ini yang kemudian diteorikan ulang oleh Ibn Arabi keceplosan juga. Maka dikafirkan orang wajar. Itu yang disebut oleh Abu Hurairah. Inilah ilmu yang nggak boleh kesebar. Itu di-keep aja. Ya, itu rahasia. Bahkan sampai Imam Mahdi kalau keluar nanti, dia nggak akan ngomong begitu. Dia akan ngomong ana rabbuka, nggak mungkin. Anallah, nggak bakal. Dia pasti paling kuat bisa menahan itu. Gitu. Kenapa Al-Halas nggak bisa jadi Imam Mahdi? Karena dia nggak kuat. Ya, Syekh Siti Jenar, ya nggak kuat ya. Oh, tapi itu udah tinggi loh ya. Belum tentu antum nyampe, tentu ada nyampe. Insya Allah bisa lah ya. Karena seperti tadi, jika keburukan semua makhluk dari dulu sampai sekarang ada, maka semua kebaikan seluruh makhluk hari ini juga bisa ditempuh. Itu kompensasinya dari Allah. Inna ma'al usri yusra. Semua keburukan mereka oke, kita terima. Ya sudah ya Allah kami terima. Tapi yusra, ada kemudahan. Maka thariqat sekarang thariqat yusra. Ya. Oh ada thariqat yusriya ya. Oh kalau thariqat yusriya masih banyak amalannya ya. Banyak antum nggak kuat. Beliau ini kan rapi kalau beramal. Syekh Yusri itu kalau amalannya rapi. Sholat sunnah subuhnya aja udah sekian, nggak kuat deh. Ya, ajib lah beliau tuh. Hah? Oh, ada istilah baru, thariqat ruqsiyah. Dikit-dikit ruqsah. Ya. Ruhul Amin yantiqu min alamil jabarut. Ruh al-Amin itu bicaraannya, downloadnya dari alam jabarut. Berarti itu tuh alam jabarut tuh. Nah, sebenarnya ini kan tadi kita mengatakan dari sini nih ya, dari langit pertama sampai langit ke-7 bahkan Sidratul Muntaha. Ini tuh sudah alam. Ya, kalau oleh masyayikh kita dibagi sampai ke langit keempat. Keempat itu kan ada Ka'bah malaikat sebelum Ka'bah yang langit ke-7. Sini kan ada Ka'bah putih, Al-Baitul Ma'mur. Di sini juga ada Ka'batul Arwah wal Malaikah. Yang keempat nih. Ya, semoga kita diperjalankan ke sono ya. Tapi di hadis saya belum ketemu yang sahihnya. Baru ketemu di kitab atau kalam ulama. Ya, kalau yang hadis tuh cuma di sini nih, Baitul Ma'mur di sini ada. Ya, jadi kita harus jujur juga dengan teksnya. Oke, jadi berarti ini batas alam malakut, setelah itu jabarut. Di bawahnya carut marut. Ini carut marut. Ini carut marut di sini nih, gak jelas ini ya. Hati-hati, ciri-cirinya biasanya masuk ke alam hening. Ada kabut-kabut, tiba-tiba nongol apa gitu. Itu ciri-cirinya tuh. Nggak jelas tuh alam itu. Dan muncul rasa takut. Was-was. Pas balik ke alam sadar kita was-was. Atau merasa jadi halu. Merasa diri sesuatu. Ini ciri-ciri. Tapi kalau antum masuk ke alam sana, itu malah merasa diri tambah kecil. Kecuali masuk ke sirriyah. Terus dapatnya jalaliyah. Oh, udah lengkap dah.
Jadi kenapa Al-Hallaj mengatakan anal haq? Kan belagu amat tuh. Karena dia terbakar oleh jalaliyahnya Allah. Jadi dia nggak jadi belagu. Emang udah terbakar kok, udah nggak ada dia. Itu bukan dia ngomong, kira-kira begitu. Oke? Kalau nggak sanggup nahan begitu tuh lewat. Jadi adabnya Al-Hallaj itu kenanya ke Nabi. Nabi pernah nggak ngomong begitu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lebih tinggi dari Hallaj. Pernah nggak Ali ngomong begitu? Nggak pernah. Lalu Hallaj ngomong begitu. Walaupun benar pada hakikat metodologis ilmu ini, tapi secara adab Muhammadi tidak kena. Adab Muhammadinya. Paham antum? Jadi jangan kemudian kita menyerang Al-Hallaj. Maka selama ini kalau ada orang mengejek, mengkafirkan Al-Hallaj, itu karena dia nggak ngerti Al-Hallaj. Tapi kalau kita candain kayak tadi boleh. Sombong amat Hallaj. Itu boleh. Ya, kalau ada Hallaj sekarang kita bisa ngomongin gitu. Serius. Hatta Siti Jenar kalau ada kita bisa candain gitu. Sombong amat ente. Gitu. Nabi juga pernah ngomong begitu. Tinggian mana? Ente apa Nabi? Nah nanti dia jawab. Ntar kita kaget sama jawabannya. Tahu nggak jawabannya apa? Justru karena saya bukan Nabi. Karena saya bukan Nabi, saya nggak sanggup. Karena saya bukan Ali. Karena saya bukan Abu Bakar. Tuh, ada aja jawabannya kan? Antum bilang apa lagi? Ada lagi jawabannya sama dia. Tapi mereka udah selesai urusannya. Jadi pada urusan muamalah dia billah gak ada urusan. Jadi tauhid uluhiyahnya gak ada masalah. Uluhiyah versi ahli kitabnya, bukan versi Wahabi. Kenanya di mana? Di tauhid rububiyah. Di tauhid rububiyah di situ ada sosok adab al-Muhammadi. Paham di situ ya? Jadi kalaupun ketemu Nabi paling Nabi senyum-senyum aja kan. Ya. Cuma Sayyidina Ali yang galak tuh. Nah, kalau ruh al-Qudus, ya. Oh, disebutkan di sini. Waktu Sayyidina Jibril datang ke Nabi Muhammad di Gua Hira, apa yang terjadi? Nabi mengatakan, ma'a Nabi Qari, ya kan? Terus didekap. Itu dekapnya dekap apaan? Nah, dekap alam itu. Jadi sebenarnya itu adalah kayak orang nggak sadar-sadar dibangunin gitu. Pakai setruman. Nah, ini setrupannya setruman alam Jabarut. Kesetrumlah Rasulullah 3 kali baru beliau connect. Ketika connect, maka Sayyidina Jibril pun sebenarnya tidak dapat mencapai apa yang dicapai oleh Nabi. Kita coba lihat ya. Zamakhsyari akhta'a wa dhalla. Itu bahasa ulama kita. Kalau bahasa saya akhta'a aja. Ya. Kalau versi ahli kalam itu dhalla. Kita nyebut akhta'a aja, keliru. Kenapa dia sampai keliru? Dia mengatakan Ar-Ruhul Amin Jibril alaihissalam afdal minan Nabi. Lebih afdal dari Nabi. La as-sahih an-Nabi afdal min Jibril. Kenapa? Coba lihat. Jibril itu ketika Mi'raj cuma sampai di Sidratul Muntaha. Itu puncak ilmu manusia, nggak ada lagi yang lebih tinggi. Jadi manusia pilihan. Itu puncaknya di situ. Malaikat tertinggi di situ. Kecuali yang dapat hak jaisnya, yaitu rahmatul lil alamin, Sayyidina Muhammad SAW. Dia tembus. Dan Nabi nggak mau sendiri, Nabi ngajak orang. Maka Hisan diajak, Abu Bakar diajak, Umar diajak, Utsman diajak, sahabat-sahabat pilihan itu diajak. Sehingga mereka mendapatkan Ruhul Kudus. Ya, bisikan-bisikan itu. Dan itu bukan bisikan yang disebut oleh psikiater. Kalau psikiater tuh nyebutnya di khoyali otak dia. Halu. Jadi kalau antum nih udah belajar mualim nih, ditanya sama dokter, kamu dengar suara-suara ngomong nggak? Jangan bilang iya. Nanti dibilang gila ntar. Kalau sudah tahu tekniknya,